Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama. Thalathatu asya' tafarrujul qasas. Al-awwalu dzikrullahi ta'ala. Watsani waliqa'u awliya'i. Watsalits kalamul hukama. Diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah, orang-orang yang pandai dari mengobati hati. Dan 3 perkara yang dapat menghilangkan kesusahan. Yang pertama adalah dzikir kepada Allah dan lafaz apapun, seperti banyak mengucapkan dzikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sungguh besar dahsyatnya keistimewaan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah ketika orang kafir, siapapun saja dari orang kafir, orang yang kufur, yang mengkufuri Allah, atau orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, ketika ada sebagian atau salah satu orang dari kafir atau musyrik mengucapkan la ilaha illallah, maka haram dibunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pernah diceritakan ada salah seorang sahabat ketika mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang sahabat akan membunuh musuhnya, yaitu orang kafir, di medan peperangan. Ketika itu juga orang tersebut, begitu itu juga sahabat ketika mau membunuh itu mendengar bahwasanya orang yang musyrik tadi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, lalu salah satu sahabat tetap membunuhnya. Karena apa? Karena itu hanya modus belaka. Anggapan sahabat itu hanyalah modus belaka, atau hal ini merupakan tipu daya musuh agar tidak dibunuh. Dan salah satu musuh dibunuh. Dan Nabi mengetahuinya. Ketika itu Nabi marah. Jangan kau melakukan yang seperti itu, karena siapa saja yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang tersebut baik musuhmu enggak boleh dibunuh. Itulah kedahsyatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang mengagungkan lalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia dijamin masuk surga. Karena apa? Karena dia sudah mengantongi pintu surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Watsani dzikrullahi ta'ala. Yang nomor 2 adalah yang watsani waliqa'u awliya'i. Bertemu wali-walinya Allah. Kalau pada sekarang ini adalah bertemu dengan kiai-kiai kita, bertemu dengan guru-guru kita. Itu merupakan salah satu obat agar hati kita selalu tenang. Hilanglah kesusahan itu. Makanya kita harus ada perasaan targhib. Targhib adalah rasa bunga, rasa gembira dalam hati kita. Karena apa? Karena kita bertemu dengan guru-guru kita setiap hari. Robun harus selalu merasa gembira, karena bertemu guru merupakan obat dari kesusahannya hati. Yang nomor 3 adalah wakalamul hukama. Suka dengan dawuh-dawuhnya atau perkataannya para ulama. Kenapa demikian? Karena para ahli hikmah
atau hukama itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, segala perkataan dan perilakunya itu sama dengan apa yang Allah harapkan. Maka dengan dekat dengan hukama al-hikmah, guru-guru syekh, itu akan mendapatkan banyak barokah dalam diri kita, banyak keberkahan dalam hati kita, akan selalu terbuka nur dari cahaya-cahaya Islam. Akibat apa? Sebab apa? Sebab dekat dengan guru-guru kita. Wasalis kalamul hukam. Ini nomor 3 tadi, kalamul hukama. Ini sangat penting, Bang. Ini sangat penting sekali pada fenomena zaman akhir ini, di mana zaman ini sudah banyak fitnah ini di antara kita. Maka ketika ada fitnah yang sudah tersebar luas di dalam samping kita, di luar sana banyak fitnah, maka kita harus kembali kepada guru-guru kita. Kita harus kembali kepada masyayikh kita agar kita selalu diluruskan, ditunjukkan kita kepada hal yang kebaikan, kepada fadilah-fadilah, supaya tetap dekat dengan Allah Subhanahu